Hai teman-teman, kalian pernah nggak sih kepikiran dari mana asal makanan, pakaian, bahkan listrik yang kita pakai setiap hari? Nah, semua itu berasal dari sumber daya alam. Di video ini, kita bakal belajar apa aja sih sumber daya alam itu, bagaimana cara manusia memanfaatkannya, dan apa yang bisa kita lakukan supaya alam kita tetap lestari. Maka dari itu, yuk simak baik-baik videonya. Sumber daya alam adalah semua hal yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, air untuk minum, tanah untuk bercocok tanam, dan minyak bumi untuk bahan bakar. Wah, ternyata banyak banget ya yang kita bisa manfaatkan dari alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, potensi, dan jenis-jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan sifat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis dipakai. Sifatnya terus-menerus tersedia dan dapat diperbarui oleh alam ataupun bantuan manusia. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan juga tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bersifat volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Untuk mengembalikannya atau membentuknya kembali, membutuhkan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui digolongkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang bersifat dipakai habis atau berubah secara kimiawi karena penggunaannya. Contohnya seperti batu bara, mineral, dan minyak bumi. Dan sumber daya alam yang memiliki unsur penggunaan yang lama dan dapat dipakai berulang-ulang seperti logam dan batu-batuan. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis, bersifat kekal dan selalu tersedia meskipun terus dimanfaatkan. Contohnya seperti udara, sinar matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi. Yang pertama, sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan fisiknya. Contohnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan rosella. Yang kedua, sumber daya energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, dan kincir angin. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya area tanah atau daratan. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Sumber daya alam tersebut juga seringkali disebut sumber daya alam fisik. Contohnya seperti bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati yaitu hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Sebagai negara yang luas, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar. Terlebih lagi, sumber daya alam yang ada tersebut sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Ada beberapa manfaat sumber daya alam yang perlu diketahui. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan juga tumbuhan merupakan sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Kebanyakan sumber daya alam ini diolah sedemikian rupa hingga bisa menjadi bermacam-macam bentuk pangan bagi manusia maupun hewan di bumi. Yang kedua, sumber energi dan bahan bakar. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak kalah penting adalah sebagai sumber energi dan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari manusia ataupun industri. Sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas bermanfaat sebagai sumber bahan bakar yang bisa menghidupkan listrik dan kendaraan bermotor. Selain itu, sekarang energi matahari dan juga angin sudah mulai digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan juga gas untuk sumber energi dan bahan bakar. Yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Dengan menggunakan bahan bakar minyak bumi atau dengan menggunakan energi matahari, sumber daya alam yang ada bisa dikonversi menjadi energi listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga surya dan juga pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, untuk pengembangan teknologi. Teknologi merupakan hal yang terus berkembang dari waktu ke waktu tanpa terhenti. Untuk mengembangkan teknologi menjadi lebih canggih dari waktu ke waktu, dibutuhkan sumber daya alam. Secara sadar maupun tidak, segala wujud pengembangan teknologi yang dirasakan akan membutuhkan sumber daya alam. Yang kelima, sebagai penyuplai oksigen. Oksigen merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Jika tidak ada oksigen, sudah dipastikan tidak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dan akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Seperti diketahui, oksigen merupakan unsur penting bagi makhluk hidup. Oksigen tersebut banyak dihasilkan dari pepohonan atau tanaman-tanaman. Yang keenam, sumber mata pencarian dan pendapatan. Masyarakat membutuhkan pendapatan dari mata pencarian yang mereka tekuni untuk terus bertahan hidup dan menyejahterakan hidupnya. Sumber daya alam juga bermanfaat sebagai sumber pendapatan penduduk. Sumber daya alam sangat penting untuk kehidupan manusia, tapi kalau terus-menerus digunakan tanpa dijaga, lama-lama bisa habis ataupun rusak. Nah, berikut ini ada beberapa cara atau upaya pelestarian sumber daya alam yang bisa kita lakukan. Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Ketika hutan ditebang, penting untuk ditanami kembali agar tanah tidak longsor dan ekosistem tetap seimbang. Yang kedua, menggunakan energi secara hemat. Energi seperti listrik dan bahan bakar berasal dari sumber daya alam seperti batu bara dan minyak bumi. Kalau kita hemat memakai listrik atau tidak boros bensin, itu artinya kita juga membantu menjaga sumber daya tersebut. Yang ketiga, daur ulang sampah. Dengan mendaur ulang barang bekas, kita tidak perlu terus-menerus mengambil bahan dari alam. Kita bisa mengurangi limbah, menggunakan kembali barang, dan mengolah sampah menjadi barang baru. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang kotor bisa mencemari air, tanah, dan udara. Jadi, membuang sampah pada tempatnya juga bagian dari pelestarian alam. Yang kelima, menggunakan bahan alam yang bisa diperbarui. Lebih baik memakai bahan yang bisa diperbarui seperti bambu ataupun kayu, dibandingkan terus memakai plastik atau logam yang sulit diurai atau sulit didaur ulang. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung materi. Jadi, kesimpulannya, sumber daya alam adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Kita perlu mengenalnya, memahami jenis-jenisnya, memanfaatkannya dengan bijak, dan yang paling penting, menjaga kelestariannya. Dengan begitu, alam tetap seimbang,
kehidupan tetap berjalan dan generasi mendatang pun masih bisa menikmati apa yang bisa kita rasakan hari ini. Yuk mulai dari hal kecil, mari kita jaga dan sayangi sumber daya alam bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga lingkungan ya teman-teman. Sampai jumpa.